Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita mulai kegiatan tatap maya malam ini, adakah yang mau memimpin doa? Atau mau langsung diambil alih oleh Pak Dian selaku ketua kelas nih? Baik, memberikan kesempatan untuk Bu Destra ya, untuk memimpin doa. Bu Destra, kebetulan open kamera. Enggak, Bu Destra. Mangga, hatur nuhun Bapak, teman-teman semua, Ibu Bapak yang sedang berbahagia ini, marilah kita mulai kegiatan malam ini dengan berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran dan apa yang Amin. disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dalam hati menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Mangga. Terima kasih Bu Destra Ya, atas doanya. mangga. Mangga. Siap, hatur nuhun Pak Dian, sareng Bu Destra. Baik, Mangga Bapak. sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan bersama yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo Bapak Ibu semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, agenda kita sesi hari ini, yang pertama kita akan sedikit mengulang kembali tentang backward design. Yang kedua ada pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, untuk aktivitas yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, sebelum berlanjut, Bapak Ibu, adakah yang ingat tentang backward design dalam pembelajaran PJOK? Silakan, boleh klik raise hand atau menggunakan fitur chat, boleh. Ada yang ingatkah? Ayo Bapak Ibu, backward design dalam pengembangan kurikulum di PJOK. Adakah? Ya, Pak Dian, silakan Pak. Menunggu yang lain. Baik, mudah-mudahan salah ya, jadi menuju kebenaran. Yang pertama itu untuk background desain dalam pengembangan kurikulum PJOK, diantaranya itu ada menetapkan TP ya, atau tujuan pembelajaran, kemudian menentukan bukti pembelajaran, merancang pengalaman pembelajaran, serta menyusun rencana pembelajaran. Ini tuh mudah-mudahan salah. Betul Pak Dian. Boleh apresiasi dulu Bapak Ibu untuk Pak Dian yang telah berpendapat. Betul, backward design itu langkah-langkahnya yang pertama tadi betul yang Pak Dian sampaikan, yaitu yang pertama menetapkan tujuan pembelajaran atau TP yang diambil dari CP. Kemudian yang keduanya tadi ada menentukan instrumen penilaiannya, apakah mau observasi, apakah mau tes keterampilan, ataukah pengerjaan lembar kerja
peserta didik. Dan yang ketiga adalah menentukan kegiatan pembelajaran atau rencana pembelajarannya mau seperti apa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan ya. Menurut Bapak Ibu semuanya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu semuanya tentang kurikulum PJOK? Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini di kolom chat ya. Silahkan. Dari Padian 8, ada dari yang lain? Pak Restoran Dani 7. Ayo yang lainnya Bapak Ibu silahkan sampaikan saja. Dari Pak Yuki ada 8, Pak Apin 7, dari Pak Nidi 7, yang baru bergabung silahkan menjawab pertanyaan yang ada di share screen ya. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Ada dari Panidi tadi 7, Ibu Juliarda 7, yang lainnya silahkan. Banyak yang 7 nih. Tuh Pak Raisi lagi di perjalanan ya Pak. Hati-hati di jalan Pak. Iya Pak, ini lagi masih di perjalanan aduh. Punten. Ya Pak. Off cam aja Jebak Pak. macet. Hati-hati. Jadi macet, aduh punten Pak. Siap, siap, siap. Ayo dari yang lainnya. Saya coba minta pendapatnya nih dari Pak Dian atau Pak Yuki yang memberikan skalanya 8 nih. Siapa? Mau Pak Dian apa Pak Yuki nih yang memberikan pendapat? Mangga Pak Yuki. Boleh Pak Yuki. Mangga, boleh Pak Dian, mangga. Atau mangga pada saha, pada Pak Dian, pada Pak Yuki. Mangga abdi wae Pak, tepayan izin Pak. Siap, mangga Pak Yuki. Dari segi ini pemahaman tentang kurikulum PJOK dari CP yang sekarang ya Pak ya, bukan yang dulu ya, yang sekarang aja yang CP, dari CP ke TP, dari TP ke ATP, dan selanjutnya ke modul ajar. Ya, intinya kan hanya berubah nama Pak sebetulnya ya Pak ya. Hanya berubah nama dari dulu, sekarang berganti dari CP, jadi TP, jadi ATP, dan modul ajar. Cuman kenapa menyimpan di 8 tidak di 10, karena memang untuk pengaplikasiannya Pak yang lumayan butuh proses panjang gitu kan ya, butuh proses panjang melalui revisi dan lain sebagainya, karena memang ini yang jadi kendalanya merubah pola gitu kan, merubah pola atau merubah paradigma. Jadi memang ini yang mungkin rada ya harus berbenah lah sedikit Pak di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki. Boleh beri apresiasinya Bapak Ibu semuanya untuk Pak Yuki. Nah, ini ada lagi jawaban yang baru masuk dari Pak Iwan 7, dari Ibu Destra juga 7. Nah, dari Bapak Ibu yang menjawab 7 nih, boleh siapa yang mau berpendapat?
Mungkin bisa menambahkan dari Pak Yuki juga tadi. Ayo Bapak Ibu silahkan. Nggak apa-apa berpendapat aja. Nah, ada dari Pak Restu Ramdhani. Silahkan Pak. Siap, Bapak izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kenapa saya sendiri memberikan nilai 7? Ya, karena memang tadi sudah disebutkan sama Pak Yuki, Pak ya. Satu, karena memang kita hanya berbeda nama saja. Yang kedua, memang apa ya, kalau bagi saya orang lapangan tidak terlalu bukan tidak terlalu memperhatikan mungkin ya. Jadi eh, hanya fokus ke ngajar, oh itu cuma selewat, oh iya itu saja mungkin Pak gitu ya. Dan mungkin kalau untuk penyusunan itu juga memang kan kita juga setiap tahunnya itu terus transisi pindah ke A ke B ke C. Jadi memang agak bukan agak sulit, tapi memang kita eh, riweh dengan merubah kalimat-kalimat memang yang sudah tadinya A menjadi B, C, D. Mungkin hanya di situnya mungkin Pak yang saya agak repot mungkin ya untuk menyusun si perangkat pembelajaran ini ataupun hal lainnya. Padahal isinya mah ya itu saja yang kita lakukan di lapangan. Cuman memang kita sebagai orang lapangan jarang menuliskannya apa yang sudah dilakukan sama kita di lapangan ataupun oh bahwa misalkan mengamati teh itu tadi udah dilakukan sama kita belum dimasukkan ke situ. Itu saja mungkin Pak saya memberi nilai 7 teh izin. Gitu Pak, Baik, terima terima kasih. kasih Pak Restu. Sama-sama Pak Restu. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu. Dari yang memberikan skor 7, ada yang mau menambahkan lagi? Berbagi pengalamannya? Nah, ada dari Pak Iwan nih. Ya, silakan Pak Iwan. Menambahkan saja Pak. Mohon maaf baru masuk sinyalnya nih kurang baik sepertinya. Baik, saya mengutarakan menyampaikan skor 7 begitu. Sebetulnya kalau di benak pikiran itu sudah terbayang Pak begitu. Dari sistematis di modul begitu. Kalau dikatakan nggak ngerti, sudah ngerti tapi belum paham juga begitu. Jadi sudah terbayang. Cuma jadi dikatakan di situ 7, saya sampaikan 7. Jadi untuk pemahaman tentang sesuai dengan modul, saya sedikit sudah paham lah. Cuma aplikasinya begitu untuk seterusnya ya masih perlu merefleksi diri begitu. Itu saja Pak menambahkan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Boleh apresiasinya Bapak Ibu semuanya untuk Pak Iwan, Pak Restu, sama Pak Yuki yang sudah memberikan pendapatnya. Betul sekali ya, karena kita banyaknya di lapangan, apa yang tadi disampaikan Pak Restu ya Pak ya. Kadang modul ajar yang sudah kita buat sebelumnya tiba-tiba ada sebuah kejadian yang emang kita lakukan di lapangan, kadang suka lupa dimasukkan kembali karena apalagi ya Pak Restu itu sekali ngajar banyak sekali siswanya. Nah itu waduh lebih ribet lagi gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nih, untuk jawabannya, silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chat ya, berdasarkan dari modul yang sudah Bapak Ibu pelajari, mulai dari tentang refleksi, tentang asset based thinking, backward design, kemudian pembelajaran diferensiasi, isu sosial di PJOK. Nah, silakan Bapak Ibu mengkombinasikan dari modul-modul yang sudah dipelajari eh, terhadap jawaban yang pertanyaan satu ini. Silakan Bapak Ibu.
Nah, jawaban pertama ada dari Pak Dian nih. Mengembangkan keterampilan fisik, peningkatan kesehatan dan kebugaran, pembentukan sikap dan karakter, pengetahuan kesehatan mental dan emosional, peningkatan kreativitas dan rekreasi, persiapan hidup sehat. Oh, luar biasa Pak Dian. Ayo dari yang lainnya Bapak Ibu silahkan. Ada dari Pak Yuki, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui aktivitas jasmani, bukan hanya mengembangkan fisiknya saja, melainkan karakter, emosional, kreativitas, PHBS, pengetahuan berbasis IT dalam PJOK. Wah, luar biasa ini Pak Yuki ini. Nah, kita tunggu yang lain lah. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini panjang nih. Dari Pak Fatah, tujuan pembelajaran PJOK yang pertama mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, ada nilai sosial. Oke, luar biasa. Pak Fatah. Dari yang lain, Bapak Ibu, silakan. Dari Pak Api, mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas jasmani untuk mencapai pengembangan siswa pada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Luar biasa. Berikutnya ada dari Ibu Destra. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan keadaan fisik atau menunjang kegiatan lainnya dan lebih jauh bisa melihat minat bakat peserta didik. Oke, berikutnya dari Pak Iwan. Tujuan adanya PJOK di sekolah selain mempelajari kemampuan dasar gerak siswa, juga menumbuh kembangkan kemampuan gerak serta PJOK dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Iya, betul. Yang lainnya ada nih dari Pak Raisi, memenuhi kebutuhan ruang gerak anak dan membentuk gaya hidup sehat, jasmani dan rohani dan aktif sepanjang hayat. Luar biasa ini Pak Raisi lagi di jalan nih, lagi macet-macetan, masih bisa merespon, luar biasa, keren. Saya mau coba ke yang jawabannya paling panjang Pak Fatah, coba Pak Fatah bisa dijelaskanlah kah terkait tujuan pembelajaran PJOK yang Bapak tuliskan ini? Siapa? Gimana, Pak? Ya, Pak Fatah. Siap.
Kalau menurut saya itu yang tadi sesuai dengan di komentar ya Pak ya. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Melihat dari kita kan udah belajar kemarin tuh dari modul-modul sebelumnya. Mungkin yang bisa saya rangkum itu kan yang pertama mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Berarti kan di sini kita melakukan kegiatan olahraga untuk meningkatkan pola hidup sehat terhadap peserta didik kita. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Kita bisa mengembangkan fisik peserta didik dari kegiatan aktivitas PJOK. Bukan hanya fisik, tapi juga bisa mengembangkan psikis peserta didik tersebut. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Dalam permainan PJOK kan dari pembelajaran PJOK itu kita bisa mengembangkan ataupun meningkatkan kemampuan serta keterampilan gerak dasar peserta didik kita. Terus yang keempat, kita bisa meletakkan landasan karakter moral yang kuat terhadap siswa tentang nilai-nilai yang memang terkandung dalam pembelajaran PJOK seperti nilai kerjasama, tanggung jawab, terus kebersamaan, terus menghargai sesama siswa, yaitu perbedaan gender, perempuan dan laki-laki, terus nilai-nilai sosial yang lainnya. Gitu paling Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Fatah, luar biasa, lengkap sekali ya, banyak. Baik, tadi ada lagi yang masuk dari para esi sudah, dari Ibu Juliarda dulu. Tujuan pembelajaran PJOK untuk memaksimalkan tumbuh kembang peserta didik, baik geraknya, sosial emosionalnya, dan juga pengetahuannya untuk menunjang segala aktivitasnya. Luar biasa. Berikutnya ada dari Pak Restu Ramdhani. Waduh, panjang juga nih. Tujuannya adalah mengembangkan potensi secara keseluruhan anak dari mulai fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Selebihnya yang saya sudah pelajari dari beberapa modul yang sudah saya pelajari ialah tujuan PJOK di sekolah untuk membuat para siswa atau siswi bebas bergerak dan menyenangkan. Selain itu juga bisa meningkatkan kebugaran jasmani, mengenalkan potensi diri, membina sikap, dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Oke, luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Sebelum lanjut, kita beri apresiasi dulu untuk semuanya yang sudah berpendapat, yang sudah menuliskan pendapatnya di kolom chat. Luar biasa. Intinya mirip-mirip semuanya ya. Nah, sekarang, ini jawabannya Bapak Ibu. Menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama ada mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja sama tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, betul sekali tadi sudah banyak ya jawaban-jawaban dari Bapak Ibu semua yang masuk ke dalam tujuan pendidikan PJOK dalam pembelajaran ya. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, boleh apresiasi dulu Bapak Ibu. Luar biasa semuanya. Oke, sekarang saya lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya.
Nah, untuk menjawabnya Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat atau langsung raise hand dan open mic-nya ya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, baik itu yang 2013 atau yang KTSP zaman dahulu, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan boleh langsung jawab di kolom chat atau langsung raise hand dan open mic untuk menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu. Ya, ada dari Pak Restu Ramdhani. Silakan Pak. Siap, Bapak izin, mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan salah Pak ya. Nanti kita dibetulkan sama Bapak. Seperti itu. Oke, mungkin kalau menurut saya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kalau melihat di sini dengan baik mungkin belum ya Pak ya, karena kita memang harus terus belajar dan terus menggali apa yang ada di dalam mata pelajaran itu. Tetapi kalau untuk tujuan di dalam mata pelajaran itu tentunya kan sudah ada di sini, misalkan ada 3 aspek, yaitu dalam penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu sih 3 hal itu mungkin yang baru saya pahami di tujuan mapel ini, yang dimana 3 aspek ini nantinya harus berbentuk nilai dari proses pembelajaran yang sudah kita jalani dengan siswa dari beberapa kali pertemuan yang sudah dijalani. Mungkin itu Pak yang saya pahami. Izin. Baik, terima kasih Pak Restu. Luar biasa. Boleh apresiasinya Bapak Ibu semuanya. Nah, dari yang lain boleh langsung raise hand atau mau jawab di kolom chat, silahkan. Ada dari Ibu Destra, silahkan Bu. Izin Pak, menurut saya memahami untuk tujuan mata pelajaran bisa dijadikan pegangan ya Pak ya untuk kita bagaimana memberikan materi kepada peserta didik. Tapi untuk kurikulum Merdeka ini kan fleksibel ya. Untuk tujuannya, untuk apapun itu fleksibel. Jadi kita bisa lebih leluasa lagi untuk bergerilya menentukan tujuannya. Kita lihat dari sarana prasarana yang mendukung, fasilitas yang ada, dan minat bakat peserta didik sendiri. Jadi untuk tujuan mata pelajaran mungkin untuk program Merdeka ini lebih fleksibel seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Udah sami Ibu. Boleh apresiasinya Bapak Ibu. Ada dari yang lain kah? Silahkan. Ya, ada dari Pak Dian. Silakan Pak. Baik, Pak Restu udah ketawa aja ya, bosen gitu. Baik, izin menyampaikan mungkin ini ada apa namanya pemahaman ya terkait dengan tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Memang untuk memahami tujuan mata pelajaran PJOK khusus ya, memang sangat penting. Dengan tujuan tersebut tidak hanya menjadi acuan dalam proses pembelajaran saja, tetapi juga membantu kita sebagai pendidik serta peserta didik
untuk lebih fokus pada hasil yang ingin tercapai. Namun pada kenyataannya kita dalam praktik pemahaman dan penerapan tujuan tersebut bisa dengan berbagai macam variasi, yaitu dengan banyak metode-metode, sehingga pendekatan-pendekatan untuk peserta didik itu istilahnya tidak membosankan atau jadi jenuh gitu kan ya. Nah, pada akhirnya peserta didik akan terpacu untuk selalu bergerak dan menyenangi pembelajaran khusus dalam kegiatan PJOK. Oleh karena itu mungkin sangat penting bagi kita semua pihak ya, baik guru, peserta didik ataupun orang tua sampai ke stakeholder yang lain untuk terus mengedukasi tentunya untuk diri sendiri tentang tujuan pembelajaran ini. Dengan demikian pembelajaran PJOK dapat lebih efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Seperti adanya pengembangan fisik, kesehatan, juga yang menjadi tujuan utama itu adalah karakter peserta didik. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Fredian. Boleh beri apresiasinya dulu Bapak Ibu semuanya. Satu lagi deh, ada yang mau berpendapat? On mic. Nah, ada dari Pak Yuki. Silakan Pak Yuki. Izin berpartisipasi dalam diskusi ini. Memahami tujuan mata pelajaran, intinya kita harus tahu dulu kan sekarang yang kurikulum merdeka ini tujuannya student center learning. Otomatis kita harus tentukan dulu ini ketercapaiannya bukan ketercapaian berbasis kelulusan yang harus dicapai dan ditentukan oleh kita, tetapi kita harus memahaminya kebutuhan si peserta didik itu dia butuhnya apa untuk kelangsungan hidupnya dia. Apalagi di PJOK ini terus terang saja ini pelajaran yang sangat unik kalau menurut saya, karena dari berbagai macam disiplin ilmu ada di PJOK sebetulnya. Kalau kitanya memang benar-benar menelaah dan menganalisis dari semua dari CP dan lain sebagainya, karena di CP yang sekarang ini ada lebihnya dari kurikulum sebelumnya, karena memang di sini dituntut untuk life skill anak-anak sih sebetulnya untuk keberlangsungan hidup mereka lewat PJOK. Misalkan kalau kita kan yang diampu sama kita tuh kan PJOK, otomatis di dalam PJOK ini segala ada Pak gitu kan, segala ada sebetulnya, segala ada terus terang aja. Jadi memang ya karena basisnya student center learning ya kita harus paham kebutuhan anak, kebutuhan peserta didik yang akan kita berikan materinya, mau materi apapun juga itu, semua mata pelajaran sebetulnya bukan PJOK saja. Jadi kita harus paham dulu target kita siapa gitu kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Betul sekali ya, tujuan pelajaran dalam PJOK ini ataupun mata pelajaran yang lain betul harus berdasarkan dengan kebutuhan peserta didik. Dan itu kemungkinan besar tujuan pembelajaran satu sekolah dan sekolah yang lain, meskipun CP-nya sama, tujuan pembelajarannya kemungkinan besar berbeda karena disesuaikan dengan kearifan lokal sekolahnya, dengan prioritas sekolahnya, dengan aset yang ada di sekolahnya. Jadi tujuan ini emang betul-betul harus kita rancang, harus kita buat berdasarkan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Restu, Bu Desra, Pak Dian, sama Pak Yuki ya. Luar biasa sekali. Boleh apresiasinya sekali lagi Bapak Ibu pada Bapak Ibu yang sudah berpendapat. Sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, silahkan. Kalau mau yang raise hand, open mic langsung boleh. Atau mau ketik jawabannya melalui kolom chat, silahkan ya. Nah, ada dari Pak Yuki lagi. Silahkan Pak. Izin lagi Pak Restu. Aduh, punten ya. Izin terus Pak Restu. Pak Pasil. Ya, dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan-tujuan ini bisa dicapai. Bisa Pak. Bisa. Tapi
dengan catatan peserta didik ini mampunya di mana gitu kan, mampunya di sebelah mana dulu. Misalkan dia mampunya baru berjalan asal gitu kan, tanpa arah gitu kan, kemana aja dia. Terus ada lagi yang dia mampunya berjalan lurus, yang mampunya berjalan sempoyongan, ada yang mampu berjalan zigzag dan lain sebagainya. Jadi tujuan-tujuan ini bisa dicapai. Kembali lagi kemampuan si peserta didiknya ada di mana. Misalkan sekarang di kelas 7 SMP ini ya, sekarang saya mengajar di SMP. Kelas 7 dia tidak bisa mencapai tujuan itu. Mungkin nanti kemungkinan ya, bukan pasti, kemungkinan di kelas 8 dia baru mampu atau kelas 9 baru mampu. Atau pada saat dia menjelang tua baru mencapai tujuan itu. Jadi memang kurikulum merdeka ini tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Ya dia mampunya setelah mau menjelang meninggal ya karena mampunya di situ ya sudah di situ saja gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki. Boleh apresiasinya Bapak Ibu kepada Pak Yuki. Ada dari yang lain yang mau berpendapat? Boleh klik raise hand atau ketik di kolom chat Bapak Ibu. Nah, dari Pak Dian, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan belajar ini bisa tercapai dengan berbagai macam pengalaman ya. Tentunya adanya kurikulum merdeka ini karena memang akan sangat mudah sekali ya, lebih mudah dicapai karena pendekatan yang lebih fleksibel, dan ini tentunya dikarenakan pembelajaran ataupun kurikulum merdeka ini ada keberpihakan atau berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu mempunyai kesempatan mengembangkan potensinya secara maksimal, termasuk dalam pencapaian pembelajaran. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu semuanya. Adakah dari yang lain yang mau menambahkan? Nah, ada dari Pak Apin. Silakan Pak Apin. Ya Pak, mohon izin. Menurut saya Pak, tujuan dalam pembelajaran PJOK dalam konteks kurikulum merdeka mungkin sangat bisa tercapai Pak ya. Apalagi yang saya tahu sekarang di kurikulum kurikulum merdeka itu di fase-fase Pak ya. Jadi benar-benar anak itu tidak akan melompat gitulah pengembangannya. Jadi seharusnya apalagi disesuaikan dengan kebutuhan, dengan kekuatan aset dan segala macam seharusnya bisa gitu Pak. Cuma mungkin tantangannya lebih banyak lagi, harus membuat pembelajaran yang berdiferensiasinya berdasarkan perbedaan-perbedaan kebutuhan siswa. Jadi seharusnya bisa, tapi ya masih mungkin saya sendiri Pak masih tahap mempelajari, mendalami gimana caranya. Mungkin itu Pak harusnya bisa sih karena di fase-fase itu. Jadi tidak ada tuntutan harus selesai dalam satu level, tapi kan ya di fase gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apin. Oke, beri apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Apina, Pak Yuki, sama Pak Dian yang sudah berpendapat. Betul, tentu saja tujuan-tujuan ini bisa dicapai. Nah, tadi sedikit disinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang saya mau coba tanya dulu. Contoh misalkan kita di SMP nih, fase D. Mungkin tidak di fase D masih ada peserta didik yang kemampuannya fase C atau bahkan fase B. Ayo, ada yang mau berpendapat? Mungkin tidak. Nah, dari Pak Yuki, silakan Pak Yuki. Dan Fadian, Pak Yuki dulu, nanti baru Fadian ya. Ya, silakan Pak Yuki. Mungkin Pak, mungkin karena memang yang tadi saya sebutkan, karena memang kemampuan si peserta didik baru sampai mampunya di situ. Nanti dia baru bisa mencapai di fase berikutnya atau fase lebih tinggi lagi. Begitu Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yuki. Pak Dian, mau menambahkan? Sangat mungkin terjadi ketika ada yang masih meskipun SMP itu fase D ya, ada yang masih mungkin berkemampuan di fase C ataupun B. Karena memang itu pembelajaran PJOK tentunya membutuhkan waktu yang panjang, gitu kan, waktu yang panjang untuk menguasai teknik-teknik tertentu, dan memang untuk di sekolah ini dalam istilahnya sekolah umum bukan difokuskan untuk pembelajaran secara khusus dalam salah satu cabang olahraga. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasannya di fase D itu masih ada yang berkemampuan C atau B. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian dan Pak Yuki. Boleh beri apresiasinya Bapak Ibu semuanya kepada Pak Yuki dan Pak Dian yang sudah berpendapat. Betul sekali ya. Jadi fase ini tuh hanya kemungkinan bahwa peserta didik dengan umur sekian itu berada di fase D, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kemampuan peserta didik tersebut bisa saja di bawahnya atau bahkan bisa saja di atasnya. Makanya bersambung ke tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai, bisa saja dalam satu materi, tujuan pembelajaran kelompok siswa tertentu dan kelompok siswa lainnya bisa saja berbeda. Meskipun dalam sepak bola, misalkan, gitu. Kalau untuk kelompok yang ini tuh bisa melakukan passingnya akurat, cepat, gitu kan. Kelompok yang ini tidak. Tujuannya mungkin kan kita tidak memaksakan bahwa kelompok anak yang mungkin memang belum mampu tidak dipaksakan untuk mencapai tujuan tersebut karena akan dirasa terlalu sulit ya. Baik, sekarang kita coba lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini ada pernyataan, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, bahwa tujuan pembelajaran ini meskipun kita misalkan sama-sama ada di fase D, fase C, fase B, fase A, atau bahkan fase E, bisa saja tujuan pembelajarannya berbeda-beda karena disesuaikan dengan aset yang ada di sekolah dan juga kebutuhan peserta didik di sekolah, prioritasnya atau pengembangan karakternya ingin seperti apa. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid atau peserta didik. Nah, silakan Bapak Ibu boleh berbagi pengalamannya di sini. Bagaimana cara Bapak Ibu semuanya dalam memastikan bahwa pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu benar-benar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau langsung berpendapat boleh klik raise hand atau misalkan yang tidak terlalu kondusif boleh menulis jawabannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Adian, mangga mau berpendapat? Nah, itu ngacung heula. Mangga Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Dian sekali lagi atas kesempatannya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengajaran kita langsung benar-benar menyasar tujuan? Sesuai dengan pengalaman mungkin yang setiap ini dilakukan, mungkin yang pertama kita harus bisa memahami tujuan pembelajaran dulu, yaitu dengan
menetapkan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Juga rencanakan yang matang, ya, dengan cara yang pertama mungkin adanya asesmen awal, ya, asesmen awal terhadap peserta didik dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan satu mata pelajaran atau satu materi terkait dengan pemahaman dari peserta didik tersebut atau menguasai atau tidaknya kita bisa mengelompokkan, yaitu kemudian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan beragam bisa kita menentukan metode apa yang nanti akan kita lakukan supaya peserta didik itu semangat lah istilahnya, dengan gaya menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kadang-kadang peserta didik itu ada yang memang hanya berminat untuk mendengarkan apa yang tersampaikan. Contoh misalkan saya menerapkan dalam pembelajaran PJOK itu dengan sistem pair teaching atau antar staff secara teman gitu kan. Jadi misalkan ada materi terkait dengan bela diri misalkan, contoh. Kita libatkan peserta didik tersebut yang memang menguasai dalam hal bela diri sehingga mereka itu bisa menyampaikan kepada rekan-rekannya, ya, tidak disampaikan oleh kita tapi dengan temannya sendiri itu, ya, sehingga mereka juga tidak tidak canggung, berani bertanya, berani dan sebagainya, karena memang dengan memberikan kesempatan temannya tersebut, mereka punya kesempatan juga untuk mengungkapkan pendapat oleh sebagainya, bahkan mungkin bisa peserta didik yang menyampaikan akan lebih menguasai dari materi tersebut. Kemudian setelah itu ada selalu kita lakukan refleksi, ya, refleksi setiap kali akhir pembelajaran, bagaimana yang sudah mereka terima atau mereka kuasai terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadian. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu semuanya kepada Fadian. Adakah dari yang lain yang mau menambahkan? Selain melakukan asesmen awal, ya, menentukan tujuan. Adakah dari yang lain? Ayo Bapak Ibu. Nah, ada dari Pak Nidi nih. Silakan Pak Nidi. Izin Pak Cecep, mungkin hanya menambahkan saja, mungkin untuk memastikan itu, misalkan kita pada pendahuluan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada peserta didik, terus di akhir pembelajaran kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Mungkin itu aja Pak Cecep, atur nuhun. Ya, bersama-sama Pak Nidi, atur nuhun. Baik, ada lagi dari yang lain yang mau berpendapat? Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Nidi yang sudah berpendapat. Adakah dari yang lain yang mau menambahkan lagi? Selain menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan di akhir melakukan refleksi, adakah yang mau menambahkan lagi? Atau ada yang mempunyai cara yang lain bagaimana memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan benar-benar mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan? Ada lagi kah? Adian mau menambahkan lagi? Iya, mungkin baru ingat. Ya. Untuk supaya benar-benar menyasar mencapai tujuan pembelajaran itu dengan penilaian formatif kepada peserta didik, baik itu asesmen pengetahuan ataupun asesmen keterampilan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Nah, coba dari Pak Yuki dulu. Pak Yuki, silakan Pak. Izin Pak Cep, menambahkan saja Pak, agar benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran, kita analisis dulu dari CP-nya dulu Pak. Dari CP itu kan kita bisa mengeluarkan dulu indikator-indikator yang akan dicapai dari si tujuan itu. Misalkan indikatornya apa, ya kita analisis dulu dari CP-nya dulu sih sebetulnya. Itu tambahan aja Pak sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan pendapatnya. Betul sekali, CP-nya kita analisis dulu ya yang pertama. Jadi sebelum turun ke TP-nya, CP-nya dulu kita analisis. Kira-kira yang bisa kita capai, yang bisa peserta didik kita capai itu yang mana. Indikator-indikatornya kita tentukan, baru kemudian kita menetapkan tujuan pembelajarannya. Dan terkadang tujuan pembelajaran juga bisa berubah setelah melakukan asesmen awal ya. Biasanya di fase D, fase E itu biasanya suka berubah. Jadi yang tadinya targetnya A bisa saja jadi turun karena yang kita targetkan terlalu tinggi, atau bahkan sebaliknya, yang kita targetkannya terlalu rendah, ternyata kemampuan peserta didik di kelas ini tuh bagus-bagus misalkan. Nah, gitu ya. Kemudian tidak lupa juga tadi dengan adanya observasi, kemudian ada ya dengan adanya assessment tadi, kemudian terakhir direfleksi ya, memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Boleh sebelum kita lanjut ke ke slide berikutnya, apresiasi dulu Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, betul baru saja disampaikan oleh Pak Yuki, yaitu mengidentifikasi CP ya. Kemudian dicari indikator-indikatornya, kemudian menentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, ada menentukan metode penilaian yang akan dilakukan. Apakah cukup dengan observasi saja? Apakah cukup dengan tes keterampilan saja? Apakah cukup dengan peserta didik mengerjakan LKPD saja? Ataukah ketiga-tiganya harus ada? Yaitu silakan dikembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan juga harus sesuai dengan karakter peserta didik di kelasnya. Bisa saja pembelajaran, taruhlah misalkan sama-sama kelas 7 untuk pembelajaran bola voli, bisa saja pendekatan dan metode yang diberikan kepada kelas 7A, 7B, 7C bisa saja berbeda. Karena kembali lagi ke karakter peserta didik di kelasnya tersebut. Gitu. Meskipun terkadang tujuannya juga kadang bisa beda, kadang bisa sama. Jadi itu benar-benar fleksibel Bapak Ibu. Sekarang kita coba lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, pesan kuncinya adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Berikutnya ada aktivitas 2, yaitu penyusunan program PJOK. Nah, ada sebuah pernyataan, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini. Sekarang ada pernyataan pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betulkah Bapak Ibu? Bahwa kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Boleh jawab di kolom chat atau langsung klik raise hand untuk berpendapat. Ayo Bapak Ibu, adakah yang mau menjawab? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betulkah atau salahkah?
Adakah yang mau menjawab? Boleh raise hand? Nah, ada dari Pak Dian. Silakan Pak Dian. Baik, yang jadi pertanyaan adalah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan saja, itu sangat salah ya, karena memang dalam kurikulum itu bukan hanya keterampilan saja, tetapi mungkin pengetahuan ya. Kemudian ada aspek-aspek yang istilahnya kalau misalkan diistilahkan ada kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Jadi bukan hanya psikomotor saja, tetapi kognitif, afektif juga ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Dan betul jawabannya adalah salah. Ya, boleh apresiasi dulu Bapak Ibu pada Pak Dian yang sudah memberikan jawaban. Sekarang ada pertanyaan yang kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul atau salah nih Bapak Ibu? Silakan yang mau menjawab boleh klik raise hand atau jawab di kolom komentar. Silakan. Ayo Bapak Ibu, adakah yang mau menjawab? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul atau salah? Ayo silakan yang mau jawab bisa klik raise hand atau menjawab di kolom komentar. Nah, dari Pak Dian lagi, silakan Pak Dian. Pak Dian dulu ya, habis Pak Dian dari Pak Raisi yang mau berpendapat. Silakan Pak Dian dulu. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Tentunya bukan ya, bukan suatu kurikulum, tetapi buku teks tersebut adalah suatu komponen yang ada dalam kurikulum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Dari Pak Raisi, boleh Pak Raisi silahkan sampaikan pendapatnya. Menurut saya tadi bukan. Pak Raisi ini masih jalan kayaknya nih. Cek, ada Pak? Ada Pak, ini sedikit kurang jelas. Coba diketik saja Pak. Nah, Ya, diketik saja bisa Pak. Ya. ada. Oke, itu ya Pak. Buku teks Ya. hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan dari kurikulum itu, Pak. Baik, nanti bukan ya, bukan kurikulum ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Raisi, Pak Dian. Betul sekali bahwa buku teks peserta didik tidak dapat dikatakan suatu kurikulum. Sekarang ada pernyataan yang terakhir. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Betul atau salah, Bapak Ibu? Atau ada faktor yang lain di dalam kurikulum? Ayo, silahkan. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Apakah di dalam kurikulum ada faktor yang lain yang harus dipelajari oleh peserta didik? Atau cukup ini 3 saja? Silakan yang mau berpendapat bisa klik raise hand.
Dari Pak Dian, silakan Pak Dian. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini apakah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa peserta didik harus mempelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Memang betul sekali ya, untuk kurikulum ini liputannya adalah untuk menyampaikan terkait dengan pengetahuan peserta didik, keterampilan peserta didik, dan sikap. Ya. Tentunya untuk keterampilan ini yang itu harus dikuasai seperti keterampilan fisik. Kalau dalam PJOK itu kan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran yang lain. Kemudian dengan pengetahuan juga peserta didik itu bisa memahami apa isi konten tersebut, termasuk konsepnya, kemudian fakta, dan juga informasi-informasi yang peserta didik dapatkan. Kemudian yang terakhir itu ada nilai sikap, itu untuk perilaku yang dikembangkan dalam diri peserta didik, seperti menanamkan disiplin, kerjasama, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab. Itu, terima kasih. Baik. Dari yang lain, adakah yang mau membantah atau setujukah dengan Pak Dian? Kalau yang setuju boleh kasih emot jempol deh. Pak Yuki setuju, Pak Nidi setuju, Pak Fatah setuju, Pak Restu Ramdhani setuju. Yang lain setuju kah? Dari apa yang disampaikan Pak Dian? Baik, betul sekali ya Pak Dian, bahwa kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus capai, harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama ada struktur kurikulum, yang kedua ada capaian pembelajaran, ketiga pembelajaran dan asesmen, keempat penggunaan perangkat ajar, kelima kurikulum satuan pendidikan. Berikutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, terkait hal ini, terkait pernyataan ini, adakah yang mau berpendapat atau berelaborasi terkait hal ini, Bapak Ibu? Apakah betul bahwa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Atau kurikulum operasional itu harus sama semuanya? Nah, ada dari Pak Yuki, silakan Pak. Izin Pak Cecep, di sini kenapa KWSP akan berbeda antara satuan pendidikan yang satu dan yang lain? Karena memang pasti akan berbeda Pak, karena memang kultur gerak misalkan di daerah pegunungan dengan di tengah kota pasti akan sangat berbeda Pak, pasti akan sangat berbeda dari segi kemampuan fisiknya, dari kebiasaan hidupnya gitu kan, pola hidupnya juga akan berbeda. Jadi memang di kurikulum operasional satuan pendidikan yang sekarang ini kalau berbeda juga tidak jadi masalah, malahan di satu wilayah aja, misalnya di wilayah utara. Wilayah utara itu kan ada yang di dataran tinggi sama yang di tengah kota gitu. Ya boleh aja Pak berbeda karena memang kultur anak peserta didiknya juga berbeda gitu kan, kebiasaan peserta didiknya juga berbeda. Jadi memang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan masing-masing sih sebetulnya. Makanya dalam MGMP yang sekarang tidak ada sama rata semuanya program, jadi harus memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki, luar biasa. Adakah dari yang lain yang mau menambahkan? Dari apa yang disampaikan oleh Pak Yuki barusan? Dari Pak Nidi cukup. Ada yang mau menambahkan lagi kah? Cukup Bapak Ibu? Oke, kalau cukup kita lanjut. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun
kurikulum PJOK. Nah, di sini kita akan berbagi ya, silakan Bapak Ibu menceritakan pengalamannya terkait kegiatan dalam menyusun kurikulum PJOK di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah Bapak Ibu? Silakan, adakah yang mau berbagi? Boleh klik raise hand, karena kalau di kolom chat pasti banyak ya. Yuk, Bapak Ibu, silahkan. Kita berdiskusi, kita berbagi pengalaman terkait pengalaman Bapak Ibu dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah. Ayo, silakan Bapak Ibu. Pak Dian, mau berbagi kan? Restu, Pak Yuki, Bu Destra, Pak Apin, silahkan. Ayo. Atau kalau tidak mau berpendapat, boleh di kolom chat sajalah, diketik, boleh. Nah, ada dari Pak Dian, silakan Pak Dian. Baik, terima kasih ya untuk selama ini mungkin pengalaman untuk merancang ya program PJOK dalam rangka pengembangan kurikulum khusus di mata pelajaran PJOK yang sudah saya lakukan. Mungkin yang pertama itu selalu kita itu harus menganalisis kebutuhan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dari para peserta didik, kemudian termasuk dari minatnya, kemampuan, dan fasilitas yang tersedia di sekolah kita. Nah, itu kemudian yang kedua itu merumuskan tujuan ya yang akan ingin dicapai, yaitu dengan meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, serta sikap. Ya. Ini juga merancang materi pembelajaran, dan di sini metode apa yang harus kita lakukan atau cocoknya seperti apa metode yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya menyusun atau membuat rubrik penilaian untuk supaya kita bisa mengontrol sejauh mana peserta didik perkembangan ataupun sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, itu saja mungkin selama ini yang sudah saya lakukan ya dalam pembelajaran, yaitu yang pertama tadi itu yang dengan mengidentifikasi kebutuhan dari peserta didik tersebut, apakah memang membutuhkan letak geografis ya, karena memang SMP 8 itu dekat pasar sehingga mungkin bisa membantu orang tuanya beraktivitas di pasar tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya identifikasi dari kebutuhan peserta didik, apakah membutuhkan tenaga yang besar gitu kan, kita berikan latihan-latihan kekuatan ataupun hal-hal yang memang mendukung
dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Luar biasa. Adakah dari yang lain yang mau berbagi? Yang di perkotaan nih, Pak Yuki, Bu Destra, Pak Restu. Siapa tahu berbeda nih dengan yang disampaikan Pak Dian nih. Pak Apin juga Pak Apin. Silakan dok, berbagi gimana di sekolah. Ayo, Bapak Ibu. Selain tadi yang sudah disampaikan Pak Dian, adakah yang mau menambahkan? Nah, ada dari Ibu Destra. Silakan Ibu. Boleh Pak. Kalau untuk saya sendiri apa ya, karena mengajar bisa dikatakan sekolahnya itu di tengah kota ya. Kemudian dari siswanya juga mungkin banyak dari latar belakang ekonomi menengah ke atas gitu ya. Dan kebanyakan siswa juga bisa dibilang apa ya? Siswanya tuh bisa dibilang manja gitu ya. Jadi dan dengan olahraga 5 kelas yang banyak itu kadang kita juga kesulitan untuk menuntut anak untuk bisa A, B, C. Jadi akhirnya saya pribadi itu menekankan kepada siswa misalkan mempelajari materi bola voli misalkan. Telah diberikan materi dengan metode A, B, C. Terus ketika tes saya tahu gitu kan kadang guru tuh kan pasti tahu ya Pak ya yang bisa A, B, C yang enggak mana aja gitu. Saya selalu menekankan ibu tidak mengharapkan nilai tes kalian besar. Yang ibu tekankan kepada kalian, kalian jujur berapapun hasil tes kalian. Ibu selalu menghargai proses kalian. Dengan kalian hadir dan mau ikut belajar, meskipun hasil tesnya jelek, ibu akan hargai setiap prosesnya. Paling itu sih Pak yang saya tekankan, apalagi di anak SMA gitu ya Pak ya. Kadang mereka menghalalkan berbagai cara agar nilainya tinggi, nilainya bagus, agar dia masuk eligible, masuk ke PTN yang favorit yang dia inginkan. Jadi kita menekankan itu sih minimal fair play dan jujur, itu sih Pak kalau untuk di kita di SMA 5 dengan Pak Restu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Destra. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu semuanya. Ada dari yang lain yang mau menambahkan terkait merancang program? Atau sudah cukup? Nah, ada dari Pak Apin nih. Silakan Pak Apin. Pak, izin Pak menambahkan ya. Kalau selama di sekolah saya biasa Pak koordinasi dengan rekan sejawat Pak ya untuk menentukan pembelajaran, termasuk biasanya di awal semester itu kan semua mata pelajaran berkumpul membahas visi sekolah kembali gitu Pak. Jadi seringkali disesuaikan dengan visi sekolah yang berarti kebutuhan sekolah tadi seperti yang sudah dibahas oleh Pak Dian, Bu Desta sebelumnya. Jadi disesuaikan dengan karakteristik siswa. Apalagi saya di kelas 1 SD kan Pak ya harus benar-benar asesmen dulu masa transisi dari PAUD itu Pak. Jadi kadang benar-benar di tengah-tengah kadang selalu ada perubahan apa yang telah direncanakan walaupun kadang tidak tertulis gitu Pak secara langsung, tapi berkomunikasi dengan rekan sejawat termasuk dengan guru kelas. Ya benar-benar perubahannya bahkan saya mengalami Pak sekarang dalam 2 bulan terakhir ini Pak, perubahan anak itu sangat luar biasa. Masa transisi PAUD ke SD itu memerlukan effort yang lebih lah, termasuk jangankan kita yang di lapangan, guru kelas aja di kelas mengalami hal yang sama. Artinya perubahan penyusunan ini untuk fase A terutama pasti ada perubahan gitu Pak, walaupun seringkali tidak tertulis, hanya berdasarkan observasi dan koordinasi komunikasi dengan guru kelas dan rekan sejawat gitu Pak. Terima kasih.
Baik, sama-sama Pak Apin. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu semuanya kepada yang sudah berpendapat. Betul sekali ya Pak Apin, saya juga dulu ngajar di SD Pak Apin. Sama ketika di kelas 1 tuh kendalanya adalah, masa transisi peserta didik. Mungkin di awal-awal masuk mereka masih tertib, masih mendengarkan instruksi guru, tapi makin ke sini tuh makin ke sana gitu si anak tuh kan. Jadi mereka yang karakternya udah mulai terlihat, keberaniannya sudah mulai muncul gitu kan, itu untuk kalau yang di SD. Kalau yang di SMP juga kadang begitu. Sekarang saya kebetulan di SMP, transisinya sama dari, kelas 7 tuh setelah kelas 6 ke kelas 7 tuh emang apa ya, kadang setelah kita susun bersama di awal tahun ajaran juga betul di tengah-tengah kadang bisa berubah gitu, si tujuan pembelajaran yang akan dicapainya, bahkan metode yang akan kita gunakan juga yang awalnya kita rencanakan A, bisa saja jadi B di tengah-tengah, betul. Dan betul sekali kadang juga tidak tertulis karena administrasi pembelajaran kan suka diminta di awal tahun ya, dan itu sudah terkumpul kan gitu. Baik, sekarang kita coba lanjut. Nah, sebelum lanjut kita beri apresiasi dulu kepada Bapak Ibu yang sudah berpendapat, yang sudah menjawab dan mau berbagi pengalamannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, kira-kira apa saja yang menjadi sesuatu yang paling bernilai, yang paling berharga, yang emang mungkin hanya ada di PJOK saja, atau emang spesialisasi di PJOK itu apa? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat, atau berbagi ceritanya, atau berbagi pengalamannya. Ayo, ada yang mau berbagi kah? Menurut Bapak Ibu, apa yang paling bernilai untuk dipelajari peserta didik atau murid di kelas dalam pembelajaran PJOK? Mungkin salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Destra ya, tentang kejujuran ya, Bu Destra ya. Nah, adakah hal lain yang emang mungkin hanya ada di PJOK saja atau karakter PJOK yang apa ya, yang khusus, yang spesial gitu? Nah, dari Pak Apin lagi, silakan Pak Apin. Pak, untuk sesuatu yang bernilai gitu Pak, yang saya sering gunakan atau pegang gitu Pak ya, terutama di konteks pembelajaran untuk siswa fase A, saya sering ini Pak, jadi kayak sedikit-sedikit memberikan pandangan kepada siswa itu kalau misalkan, Pak, gerakan lompat itu gimana, untuk apa, walaupun secara naluri ya, siswa sudah bisa gitu Pak, anak-anak dari kecil sudah terbiasa. Cuma saya sering menambahkan kalau bahasanya emang terlalu luas sih untuk siswa kelas 1 ya Pak. Tapi saya sering mengibaratkan lagi seperti kayak kamu melompat itu untuk bertahan hidup gitu Pak, tanda petik ya. Ketika kamu melewati batu, melewati sungai, melewati jadi menurut saya itu yang paling bernilai Pak. Jadi oh iya ya, dipikir kembali ternyata PJOK memberikan sesuatu yang luar biasa gitu, yang menurut saya nggak ada di mata pelajaran lain gitu. Karakter itu teh, apalagi kalau kita bicara pembelajaran akuatik ya, pembelajaran atletik kan, apalagi dasarnya dari hampir semua cabang olahraga gitu Pak ya. Jadi sesuatu yang sangat bernilai itu ya, kalau bahasa luasnya mungkin Pak ya, cara kita bertahan hidup di lingkungan gitu Pak ya, melalui tapi dalam konteks gerak gitu Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apin. Luar biasa. Ada dari yang lain kah yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Nilai penting yang dipelajari murid di kelas dalam pembelajaran PJOK.
Nah, ada dari Ibu Fitri dan Pak Yuki. Ibu Fitri dulu ya, Pak Yuki ya. Silakan Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin berpendapat ya Pak. Menurut saya yang bernilai itu pada saat pembelajaran PJOK, Pak, menurut saya ya sikap sportif Pak, di mana siswa menerima kekalahan misalkan pada pembelajaran sepak bola ya. Siswa tersebut pasti pada saat kita adakan permainan yang kalah dan ada yang menang. Nah, di situ pada saat itu pasti ada terjadi kekacauan gitu, Pak. Ah, si eta mah kitu mainna gitu, Pak. Jadi ada yang tidak menerima untuk kekalahannya. Jadi yang bernilai di sini saya melihat bagaimana siswa mampu untuk meminta maaf dan menerima kekalahannya untuk sehingga dia bisa bersikap sportif. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Silakan Pak Yuki, sampaikan, bisa menyampaikan pendapatnya Pak Yuki. Izin menambahkan Pak, kalau menurut saya yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK karakter sih ya Pak. Karakter itu kan banyak, dari mulai kejujuran, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Yang barusan Ibu dan Bapak sampaikan juga itu memang betul, sportivitas dan lain sebagainya. Tetapi ada satu yang kita singgung di sini, pembiasaan Pak, sebetulnya pembiasaan hidup bersih dan sehat bagi anak-anak. Karena memang di dalam PJOK ini itu uniknya itu di situ. Kalau menurut saya selain karakter dan mental gitu ya Pak, anak-anak tuh dibiasakan untuk pola hidup bersih dan sehat. Bersih itu bersih dalam kesehariannya, sehat itu minimalnya 1 minggu peserta didik melakukan aktivitas fisik Pak sebetulnya. Minimalnya seminggu sekali dalam pelajaran PJOK gitu kan. Kalau hidup bersihnya ya kita menanamkan anak-anak, memang anak-anak harus selalu bersih, dan di kelas juga kan kalau beres belajar kita kasih anak-anak silakan cuci tangan, karena memang mereka sudah memegang bola, memegang apa dan lain sebagainya. Ya, intinya mah kalau saya mah tambahannya di PHBS Pak sebetulnya, kalau di PJOK PHBS. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu untuk Bu Fitri dan Pak Yuki. Ada lagi dari Pak Dian nih yang mau berpendapat nih. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin kita harus berbangga ya menjadi seorang guru PJOK. Dikarenakan dalam pembelajaran PJOK itu semua nilai-nilai itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya itu yang akan dibutuhkan oleh peserta didik, yaitu untuk istilahnya mempertahankan hidup ya. Ya seperti contohnya dalam PJOK itu ada keterampilan olahraga, di mana masing-masing peserta didik itu mempunyai beda-beda keterampilannya, baik itu dalam berketerampilan dalam sepak bola misalkan, kemudian dalam bola basket, bola renang, dan ini menentukan arah mana mereka untuk menempuh perjalanan hidupnya. Kemudian ada pendidikan kesehatan juga, mereka mengetahui tadi yang disebutkan Pak Yuki tentang kebersihan ya, pentingnya gaya hidup sehat gitu kan ya, sehingga mereka juga bisa selalu menjaga kesehatannya. Kemudian sikap dan serta nilai itu disampaikan oleh Bu Fitri ya, terkait dengan menanamkan sportif gitu kan ya, kemudian disiplin, ada kerjasama dan rasa tanggung jawab. Kemudian strategi, dan ini juga ada di dalam PJOK gitu kan, strategi dalam ingin memenangkan sebuah pertandingan atau persaingan gitu kan ya. Dan ini juga peserta didik kemudian menanamkan dalam kehidupan sehari-hari itu strategi bagaimana caranya kita untuk mempertahankan hidup. Dan uniknya di PJOK ini mungkin ada yang mungkin menyadari bahwa PJOK itu kan istilahnya dalam setiap kegiatan itu ada yang namanya pemanasan, kemudian ada kegiatan inti, juga ada pendinginan. Dan di sini PJOK ini unik, ada memang dalam kehidupan sehari-hari itu sudah kita selalu melakukan
Ya, contohnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari sering saya sampaikan kepada peserta didik yang memang ditanyakan terlebih dahulu, ada yang suka olahraga tidak? Ada mungkin beberapa sebagian kecil yang tidak suka olahraga. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sekalian ada yang pernah bertanya seperti itu atau tidak? Senang olahraga atau tidak gitu ya? Pasti ada yang menjawab mungkin tidak suka gitu kan ya. Nah, setelah saya sampaikan terkait dengan menjelaskan bahwa PJOK itu unik dalam kehidupan sehari-hari pun itu semua banyak nilai-nilai yang positif dalam kegiatan PJOK, adanya pemanasan itu kapan? Ketika kita bangun tidur, ya. Itu di situ ada gerakan dinamis dan statisnya gitu kan ya. Gerakan statis itu di mana kita lakukan menggeliat itu, menguap itu kan statis, karena statis itu adalah bergerak dalam satu arah. Kemudian dinamisnya apa? Menggerakkan gayung ketika kita mandi, ya, yaitu adalah pergerakan dengan berlawanan arah dengan berlawanan arah dengan gerakan yang sama gitu kan. Misalkan untuk handuk begini juga gitu kan udah melakukan gerakan dinamis. Kapan? Ketika saat kalian melakukan kegiatan intinya ketika kalian bersekolah, itu semuanya sudah mencakup. Dan terakhir mungkin di dalam pendinginan, yaitu kapan kalian melakukan pendinginan saat kembali istirahat dan tidur. Jadi tentunya PJOK ini nilai-nilainya sangat banyak sekali ya, tidak ada semuanya menonjol ya, karena itu tadi dengan tujuan PJOK ini adalah untuk mempertahankan hidup ya, sehingga peserta didik akan mencapai semua cita-cita dengan selalu bergerak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Boleh Bapak Ibu beri apresiasinya kepada semua yang sudah berpendapat, kepada Pak Apin, Bu Fitri, Pak Yuki, Pak Dian. Betul sekali, ya, banyak nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran PJOK, khususnya dalam kehidupan. Semuanya emang dilakukan ya, kita sehari-hari juga bergerak ya, kurang lebih seperti itu. Ada pembelajaran mentalnya, sosialnya, mungkin kesehatannya, pembekalan diri untuk meningkatkan kemampuan fisik dalam bertahan hidupnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, dari nilai-nilainya, ya, dari penyusunan programnya. Nah, sekarang bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, silakan. Bagi yang mau menjawab, silakan klik raise hand dan bisa mulai berpendapat. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat kah? Ayo, silakan Bapak Ibu. Ada dari Pak Yuki, silakan Pak. Izin Pak Cecep, yang akan diintegrasikan dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, ya kita integrasikan yang paling utama itu isu-isu sosial, partisipasi siswa, gender, ya, yang lain-lain ya Pak ya. Karena memang yang sekarang berlaku itu kan memang
ke arah konten-konten itu. Terus kita integrasikan dalam pembelajaran di sekolah kita masing-masing, lihat di karakteristik peserta didik kita seperti apa. Karena kalau tidak melihat karakteristik peserta didik kita, ya kita juga akan petanya akan bingung nantinya memetakan tujuan pembelajarannya mau kemana. Karena apalagi sekolah kita di tengah kota Pak, karena memang di tengah kota itu unik Pak ya, karena anaknya anak-anak rumahan semua, terus akhirnya kalau ya bingung lah gitu ya, kalau anak-anak rumahan pas keluar dari rumah jadi liar di sekolah gitu kan, jadi kayak bebas gitu, bebas lepas, walaupun kita sudah memberikan tujuan pembelajarannya seperti apa dan lain sebagainya. Pada saat kejadian di lapangan itu bisa berubah drastis 180 derajat, kita rubah Pak semuanya, karena memang anak-anaknya memang kayak terpenjara di rumahnya masing-masing. Jadi pas keluar rumah mereka mengalami apa ya, kayak yang bebas lepas itu. Akhirnya integrasinya itu isu-isu sosialnya seperti itu Pak. Ini memang tantangan terberatnya di isu sosial di lingkungan sekitar rumahnya, karena memang mereka tidak bergerak, jarang bergerak dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Akhirnya kalau di sekolah itu jadi memang rada unik sih ya, anak-anak sekarang tuh jadi banyak ke gadget sebetulnya ya. Itu kan jadi isu-isu yang harus kita hadapi di zaman sekarang ini. Karena memang anak-anak sekarang ke gadgetnya memang rada lumayan hebat daripada bergerak aktif gitu. Paling itu aja Pak. Mangga silakan ditambahin sama yang lain. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Yuki. Boleh beri apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Yuki. Adakah yang mau menambahkan dari Bapak Ibu yang lain terkait bagaimana cara mengintegrasikan yang tadi sudah disampaikan, mulai dari penyusunannya sampai nilai yang akan kita capainya terhadap kurikulum atau pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Adakah yang mau menambahkan Bapak Ibu dari yang Pak Yuki sampaikan barusan? Silahkan, adakah? Pak Dian nih biasanya nih suka menambahkan nih. Nah, silakan Pak Dian. Terima kasih menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Yuki, memang betul sekali ya. Yang jelas mungkin untuk mengintegrasikan semua aspek ya ke dalam pengembangan kurikulum PJOK yang sekarang berlaku, itu kita harus tetap berkolaborasi ya. Kolaborasi dengan rekan sejawat, misalkan dengan MKMP, PJOK gitu kan ya, khusus untuk PJOK, dengan mengajak untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana merancang kurikulum yang kolaboratif ya, dan memastikan berbagai proses yang untuk bisa diakomodasi gitu kan. Kemudian di sana juga kita akan menentukan tinjauan materi ya, materi apa saja yang mungkin bisa dikembangkan atau disampaikan kepada peserta didik untuk menentukan nilai-nilai atau konten tentang kesehatan, kemudian nilai-nilai terkait dengan keterampilan ya, kemudian pengetahuan juga mungkin bisa berbagi di sana. Kemudian di situ juga kita bisa merancang pembelajaran yang terpadu ya, misalkan dengan membuat pembelajaran yang menyatukan keterampilan olahraga, pengetahuan kesehatan dan pengembangan sikap dan dalam satu kesatuan dalam sebuah aktivitas gitu kan. Jadi digabungkan lah seperti itu. Kemudian mencari metode pengajaran yang aktif gitu kan ya, bagaimana kita menerapkan pembelajaran ya seperti dalam permainan, dalam bermain kelompok ataupun secara individu, dengan kita harus selalu mendorong peserta didik itu berpartisipasi gitu kan, bagaimana seperti itu. Kemudian membuat penilaian yang beragam gitu kan. Jadi kita itu harus kreatif gitu kan, kreatif dengan membuat alat yang holistik yang memang tidak ada bisa menyeluruh gitu kan, baik itu diterapkan untuk perempuan ataupun diterapkan untuk laki-laki, sehingga
tidak ada yang merasa dirugikan. Kadang-kadang mungkin dalam penilaian PJOK yang sebelumnya mungkin kadang-kadang semua itu bisa salah satu pihak yang merasa dirugikan. Contoh misalkan dalam penilaian sepak bola itu sudah barang tentu ya bahwa perempuan itu akan kalah ya nilainya sama laki-laki. Tentunya di sini juga untuk mengembangkan, mengintegrasikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, mungkin yang membangun keprofesian seperti yang sekarang kita lakukan ini mungkin pengintegrasian ya dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang mengikuti desiminasi PJOK ya itu PKG PJOK. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian, luar biasa. Boleh apresiasinya dulu Bapak Ibu kepada Pak Yuki dan Pak Dian yang sudah berpendapat. Adakah pendapat dari yang lain? Apakah yang mau menambahkan? Atau cukup? Kalau cukup boleh kasih emot jempol. Udah salah cukup Pak Yuki, Pak Dian, Pak Iwan, Pak Apin. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, dari tadi sudah dibahas juga, yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah konteks masyarakat, yaitu betul tadi di mana peserta didik itu tinggal, apakah daerah perkotaan, apakah daerah pegunungan, mungkin kan pasti berbeda karakter. Kemudian ada waktu juga, contoh misalkan ada di SMP 8 di Padian ada sekolahnya yang pagi siang ya Padian, di sekolah saya mungkin full pagi. Kemudian ada alokasi jam pelajaran, nah ini alokasi juga berpengaruh ke pemetaan waktu sekolahnya tadi juga. Kemudian yang kelima ada cakupan dan tahapan yang harus ditempuh. Kemudian keenam penggunaan teknologi. Biasanya sekolah yang di lingkungan perkotaan tuh ketersediaan teknologinya sudah cukup memadai dibandingkan yang di pinggiran-pinggiran, biasanya seperti itu. Oke, sekarang lanjut. Ada aktivitas 3, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, dari tadi kita berdiskusi kan ya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tuliskan satu kata yang dari tadi kita sebut ulang-ulang ketika melakukan diskusi. Silakan boleh tulis jawabannya di kolom chat Bapak Ibu. Dari Bu Destra ada kurikulum. Dari yang lainnya? Dari Pak Fatah ada pengembangan. Pak Yuki tujuan pembelajaran, Pak Nidi tujuan pembelajaran. Ya, silakan dari yang lain. Kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Kata yang paling sering muncul. Dari Pak Apin ada pengembangan kurikulum. Dari Pak Dian, pengembangan kurikulum PJOK. Dari yang lain, silahkan. Ada lagi kah? Baik, betul sekali. Yang dituliskan oleh Bapak Ibu di kolom chat ini adalah kata-kata yang paling sering disebutkan dari tadi, yaitu ada kata kurikulum, pengembangan tujuan pembelajaran, ya, dan pengembangan kurikulum PJOK. Betul sekali, dari tadi kita bahas terus bagaimana cara kita mengembangkan, mengintegrasikan, dan melaksanakan kurikulum PJOK di dalam pembelajaran. Sekarang kita lanjut. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama ada fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, ada pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, ada
fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat, ya. Nah, hal ini berhubungan dengan modul 1.4 yang baru saja kita pelajari, yaitu isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK, ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dan pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Dan yang terakhir, terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kita sudah masuki sesi akhir tatap maya hari ini. Sebelum diakhiri, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang memimpin doa tuh Ibu Destra ya, Pak Dian ya. Nah, silahkan Ibu Destra, monitor apakah kondusif untuk memimpin doa kembali. Siapa? Ya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah untuk pertemuan tatap maya hari ini berakhir. Semoga kita tidak pernah puas untuk menuntut ilmu, untuk ditambah lagi penasarannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di pengajaran kita di sekolah. Sebelum tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Halo Pak. Siap, matur nuwun Ibu Destra atas pemimpin doanya. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas peran aktifnya dalam tatap maya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin mematikan rekaman Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, ya. Bentar, saya siapkan. Oke, siapkan pose terbaiknya, Bapak Ibu. Siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya coba simpan dulu fotonya. Siap. Pose kedua, Bapak Ibu, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.